Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi nihayatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ndire. Fa hadhihi ndi tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza nihayatul karam nggih. Wa hadza utawi ikilah niku wau taisir iku nihayatul karami katoke kelomanan. Artinya Allah memberikan kemudahan supaya kamu jadi baik, itu sudah anugerah. Fala tuhaddits mongko ojo nyeritakno sira nafsaka ing awak sira. Jangan kamu berbicara, artinya ngelamun ya dalam hati. Bitahwisatil batalina kelawan pira-pira gremengane ojane wong kang nganggur. Batolin orang yang tidak berbuat apa-apa. Jangan kamu ikut mereka orang yang nggak punya perbuatan, hanya ngomong tok. Waqtadilan manuto siro biulil azmi kelawan ulul azmi, orang kang duweni sejulur. Kamu hendaknya mengikuti orang-orang yang punya semangat tinggi ya. Wan nuhalan akal, orang-orang pinter. Manuto nang orang-orang yang pinter, yang punya kemauan baik ya. Jangan kamu ikut orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang nganggur, yang cuma ngelamun ya, ngomong tok. Jangan kamu ikuti. Ikutilah orang-orang yang memang dia itu punya semangat tinggi dan punya akal sehat ya. Minal anbiya'i nyatane para nabi wa sholihina lan wong kang saleh kabeh. Jadi tirulah nabi-nabi, orang-orang soleh. Hidupmu ini supaya berharga. Jangan kamu ngelamun ikut novel, film, itu kan fiktif ya. Jangan kamu bermimpi hal-hal yang aneh-aneh. Ikutlah para nabi, para aulia, orang soleh. Wala tatma lan ojo arep-arep sira fi antahsida ing dalem yen to panen sira ma ing perkara lam tazra kang ora nandur sira. Jangan berharap panen terhadap apa yang tidak kamu tanam. Kamu hanya akan panen apa yang kamu tanam. Kalau kamu tidak nanam, jangan bermimpi panen ya. Itu yang harus kau pahami. Jangan kamu bermimpi bisa jadi orang pintar tanpa belajar. Jangan kamu bermimpi bisa kaya tanpa bekerja. Ibaratnya kalau kamu tidak nanam, jangan berharap panen. Kamu akan panen apa yang kamu tanam. Kalau kamu nanam tebu, ya panen tebu. Kalau kamu nanam jeruk, ya panen jeruk. Jangan bermimpi memanen apa yang tidak kamu tanam. Walai taman lan menawa-menawa wong soma kang poso sapa man wa sholat lan sholat sapa man wa jahada lan berjuang sapa man wa taqwa lan wedi sapa man takwa wedi marang Allah iku ghufira dan sepuro sapa lahu maring man. Orang kalau memang dia memang berbuat baik, beribadah, takwa, ia akan diampuni oleh Gusti Allah. Fahadihi utai kila mengguno madhukurat iku jumalun gemblengan, piro-piro gemblengan, garis besar ya.
Ini semua merupakan garis besar jumalun, jumlah-jumlah ajaran kemarin tentang masalah apa itu, beberapa larangan-larangan, maksiat tangan, mulut dan seterusnya. Itu secara global jumalun, piro-piro jumlah. Mimma saking perkara yang bagi kayuk sayukjo apa antahfadho yen to ngrekso sira anhu saking ma ngrekso jawari haka ing piro-piro anggota sira. Adzahira takang dohir. Kemarin sudah disebut ya, mulai maksiatnya mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Anggota-anggota tubuhmu ini jaga, jangan sampai keliru. Makanannya yang halal, pergaulannya yang bagus. Hidup ini perlu selamat dunia akhirat. Wa mala niwau wa amalu hadil jawarih utai piro-piro penggawini ikilah anggota iku innama tatarasya'u angin bestine cukul tumbuh min sifatil qalbi saking piro-piro sifate ati. Orang ini jadi baik itu bermula dari hatinya. Kalau hatinya baik ya kelakuannya baik. Lek hati ini busuk, kelakuannya busuk. Fa'alaika fa'in aradta lamun ngarepno sira hifdzul jawarihi ing ngrekso piro-piro anggota. Kalau kamu ingin menjaga anggota tubuh, kan kemarin ada 7 anggota tubuh, mulai dari mulut, mata, telinga, tangan, kaki, alat kelamin, perut ya. Anggota-anggota penting ini kamu jaga. Fa'alika mongkona tepono sira bitathhiril qalbi kelawan bersihno ati. Kalau kamu ingin anggota tubuhmu baik, itu mulai dari dibersihkan hati. Fahuwa mongko utawi mengkono tadhiril qalbi iku takwal batini, takwa batin. Artinya orang itu dimulai dari nurani, hatinya, batinnya dulu. Hati kita ini harus dibersihkan. Sebab dari hati ini kemudian tumbuh perbuatan. Orang kalau hatinya sudah bagus, niatnya bagus, tubuhnya juga ikut bagus. Karena monitor apa, chipnya itu ya hati itu. Gerakannya itu dimulai dari hati. Wal qalbu tai'ati wa qalbu ikum al mudghatu getih kempel. Hati itu ya gumpalan darah. Allati idza saluhat, allati rupane perkara idza saluhat nalikane bagus apa mengkono mudghah saluha mongko bagus biha kelawan mudghah apa sairul jasadi sekerine jasad. Orang ini kendalinya itu, operatornya itu hatinya ya. Kalau orang itu hatinya baik, baik dengan ilmu, dengan iman, dengan irfan. Kalau hatinya manusia itu bagus, maka seluruh tubuhnya akan bagus. Artinya pendorongnya kita itu jadi baik, jadi sergap, jadi jujur, itu kan hati. Kalau hatinya ini baik, maka tubuhnya baik. Tapi kalau hatinya jelek, ya pura-pura, kelakuannya pasti jelek. Wa idza fasadat nalikane rusak apa mudghah fasada mongko dadi rusak biha kelan sebab mengkono mudghah apa sairul jasati sekerine piro-piro jasad ya.
Hati nurani itu seperti raja yang memerintah rakyat. Tangan, tubuh, ini semua anggota tubuh ini anggota. Rajanya itu hati. Artinya kalau orang itu hatinya baik, hatinya bersih, maka akan tumbuh ya perbuatan baik ya. Seperti itu. Orang itu kalau tanahnya bagus ya tumbuhannya juga bagus. Hendaknya kita ini membersihkan hati kita. Lah nanti bersihnya dengan apa? Nah ini bab selanjutnya ini ya. Ada bab khusus tentang servis hati. Servis hati ini tidak ada di rumah sakit. Lek sakit keselio di dokter. Dokternya hati siapa ini? Dokternya hati ya Al-Quran itu. Makanya kita harus dibenahi dulu. Sumbernya itu hati itu ya. Fastagil mongko ketungkulo siro bi islahihi kelan bagusi kolbu. Kita ini harus berusaha memperbaiki hati dulu. Lintas luha supaya dadi bagus bihi kelan mengkono kolbu. Opo jawarihuka piro-piro anggota tubuh siro, anggota badanmu. Kamu itu tubuhmu, badanmu akan jadi baik kalau hatimu baik ya. Kalau manusia itu hatinya baik, walaupun dia itu di tempat sunyi, tempat sepi, tetap baik karena nuraninya yang baik ya. Tapi kalau orang itu hatinya jelek, ya dimanapun dia tetap ingin jadi jelek, nyolong-nyolong, berusaha dapat jelek. Tapi kalau orang itu baik niatnya, hatinya baik, maka dimanapun dia jadi orang baik, jujur, bisa dipercaya, itu kan dari hati. Rasa takut. Bahwa kalau orang tidak ada rasa takut, ya sulit, akan terus berusaha cari kesempatan. Wasolahu tay bagusi mengkono kolbu, iku yakunu ono posolah bimulazamatil muraqabati kalawan netepi muraqabah. Muraqabah niku nginjen apa? Muraqabah itu menghadirkan hati bersama Allah. Itu muraqabah. Jadi walaupun kamu sembunyi, sepi, tidak ada orang, kamu merasa sedang dilihat oleh Gusti Allah ya. Nah itu caranya gimana supaya kita itu bertindak itu bukan karena manusia, karena sedang dilihat oleh Gusti Allah. Ada seorang penggembala kambing pernah dites sama Sayyidina Umar. Gembala kambing, berapa kambingmu itu? 200. Boleh saya beli satu? Oh tidak, ini bukan milik saya, ini milik juragan saya. Sayyidina Umar ngetes kejujuran. Sudahlah saya beli satu mahal, nanti kamu bilang aja hilang satu dimakan macan. Anak itu menjawab, ya juraganku bisa ditipu, tapi wa aina Allah, bagaimana dengan Allah? Nah itulah takwa. Jadi tidak dilihat manusia, dia tetap takut karena dilihat oleh Gusti Allah. Nah itu orang kalau jujur, hatinya yang jujur, tidak usah dilihat orang, dia tetap takut ya. Makanya kemudian ada tombo hati kulimo nih ya. Tombo hati, nah, itu sebetulnya itu nasihat Jawa itu ada 5 itu memang ada dasarnya itu. Ada 5 obat hati ya. Apa itu? Tombo hati iku 5 sak warnane nopo? Nomor 1 apa? Hah? Yang pertama baca Quran angen-angen sak maknane. Lek iso maca Quran niku ngerti maknane, sehingga tadabbur, nangis, merasa diri penuh salah ya. Apalagi di waktu malam, itu bagus sekali ya. Tapi mindo salat wengi lakonon. Itu hati kita sih gak atos. Belajar harus sembahyang bengi. Hati kita ini supaya melembut. Kita ini karena nggak sembahyang bengi,
guyu ae kate turu guyon, turu melek guyon. Akhirnya hati jadi keras. Makanya hati supaya lembut itu sholat malam. Harus kamu punya keinginan sholat malam. Kalau tidak bisa ben malam, ya berapa kali seminggu usahakan sholat wengi. Kaping telu apa? Hah? Tombo hati lho piro? Tombo hati iku 5 sawarnane. Sing nomor 1 maca Quran, angen-angen samanane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Terus sing nomor 3 wong kang soleh kumpulono ya. Berteman orang soleh. Ini ya penting. Kamu itu terpengaruh temanmu. Kalau temanmu baik, akan menginspirasi hidupmu jadi baik. Tapi lek temanmu jelek, ya kamu akan ketularan. Is contoh konkret kan nih loh. Konjomu rokokan kon ketularan rokokan. Kayak konjomu nyolong kon ketularan nyolong. Bahaya. Jadi nomor 3 iku wong kang saleh kumpulono. Terus kaping 4 kudu weteng ingkang luwe. Mbek poso, belajar poso. Poso ini membuat hati jadi lembut. Maka di pondok kita ini ada riyadhah puasa 40 hari. Sing terakhir apa? Hah? Apa? Zikir wengi ingkang suwe. Jadi kalau malam hari bisa bangun istighfar wis, astagfirullah, astagfirullah. Sholawat istighfar ya. Sadari hidup ini penuh dosa. Muga-muga disepuro kali Gusti Allah. Itu obat hatinya dia itu. Itu asalnya bahasa Arab. Asalnya itu pujian itu bahasa Arab. Dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum 'alaiha tafus bil khairi wadh-dhufri. Asal itu namanya bahasa Arab. Wong bahasa Arab kangelan digawe tombo ati iku 5 sawarnane. Wong biyen ngono digampangno, gak kudu bahasa Arab. Tapi paham, makanya pujian-pujian kayak langgar-langgar kampung bahasa Jawa. Ujian apa? Sadurunge salat iki lho. Ngilingno wong bahasa Jawa. Saiki kudu dibiasakno maneh iku pujian. Pujian bahasa Jawa itu. Biar kan orang ke kampung pujian apa? Kata sembayang itu lah pujian bahasa Jawa. Maksudnya cik dipaham. Jadi wong guru no paham. Eman temen wong kang ayu gak sembayang. Ini kan bahasa Jawa sih kok paham. Wong sing gak sholat itu krungu. Bahasa Arab kok gak paham. Joget gak paham. Jadi nasihat-nasihat ini bahasa Jawa. Wong biyen itu dijawabno cek gampang. Contohnya tombo hati. Aslinya itu syair bahasa Arab, tapi dijawakan. Kita ini harus bisa apa supaya ngerti. Donga lek iso ngerti. Wallah a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.